Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kita semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, Ibu akan membahas mengenai entitas konsolidasi dan laporan keuangan konsolidasi. Ya. Materi yang Ibu akan paparkan ini sebagian besar berasal dari buku Akuntansi Keuangan Lanjutan Perspektif Indonesia, karangan Richard E. Becker, Theodore E. Christensen, David M. Cottrell, Kurnia Irwan Sarais, Widi Astono, Eti Retno Wulandari. Oke. Tujuan pertama ya, kita memahami dan menjelaskan kegunaan dan batasan laporan keuangan konsolidasi atau konsolidasi laporan keuangan. Sebenarnya sebenarnya perusahaan konsolidasi itu ya banyak sekali di Indonesia ya. Jadi sebenarnya merupakan perusahaan tunggal yang memiliki beberapa sejumlah perusahaan yang terpisah ya. Contohnya misalnya ada PT Indofood Sukses Internasional ya, PT HM Sampurna yang masing-masing memiliki banyak perusahaan ya. Terus juga ada PT Media Nusantara Citra yang memiliki banyak sekali anak perusahaan, misalnya RCTI, TPI, Global TV, terus radio Trijaya, radio Dangdut TPI, ARG Global, Woman Radio, surat kabarnya juga ada ya, koran seputar Indonesia Sindo ya. Begitu juga dengan contohnya perusahaan konsolidasi misalnya PT Astra Internasional juga banyak memiliki anak perusahaan seperti PT Astra Grafia, Astra Agro Lestari, PT Astra Autopart, PT United Tractors, PT Unit Indofood Sukses Internasional, PT AM Sampurna, ya, PT Media Nusantara Citra dan PT Internasional ya, itu semua masing-masing menyajikan laporan keuangan konsolidasi. Oke, sebenarnya apa laporan keuangan konsolidasi atau Consolidated Financial Statement? Ya, kita akan membahas konsepnya dulu ya, konsep dari konsolidasi bahwa induk atau parents atau perusahaan induk menciptakan atau memperoleh kendali atas anak perusahaan atau subsidiary atau perusahaan anak atau subsidiary ya. Jadi mereka merupakan suatu badan hukum ya. Ini parents ya, perusahaan induk ya, memperoleh kendali atas subsidiary atau perusahaan anak ya. Jadi mereka merupakan suatu badan hukum. Nah, konsepnya lagi bagaimana kita melaporkan hasil anak perusahaan atau perusahaan subsidiary. Misalnya induk memperoleh akuisisi kepemilikan 80% atas perusahaan anak sub A gitu kan. Induk memperoleh kepemilikan akuisisi modal saham atau kepemilikan 51% di subsidiary B, perusahaan B, atau induk memiliki kepemilikan atau akuisisi saham sebesar 21% di perusahaan C ya. Nah, untuk induk perusahaan yang mengakuisisi sahamnya di perusahaan A dan di perusahaan B itu merupakan konsolidasi dan bisa menggunakan metode ekuitas. Oke, sekarang laporan keuangan konsolidasi. Ya, laporan keuangan konsolidasian atau Consolidated Financial Statement menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan ya atau parents atau entitas pengendali ya dari satu atau lebih anak perusahaan atau subsidiaries atau entitas yang dikendalikan. Mereka seolah-olah entitas individu sebenarnya ya. Jadi mereka merupakan satu perusahaan atau entitasnya. Jadi tadi gambarnya induk dan subsidiary bergabung menjadi seolah-olah merupakan satu perusahaan atau satu entitas. Oke, yang mengatur ini adalah PSAK 65 revisi 2013 ya. Tentang di sini diatur bahwa induk perusahaan harus mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian. Ya, laporan keuangan konsolidasian atau Consolidated Financial Statement menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi ya untuk
induk perusahaan, ya, parents, ya, atau entitas pengendali dari satu atau lebih anak perusahaan, subsidiaries, entitas yang dikendalikan, seolah-olah entitas individu yang sebenarnya adalah satu perusahaan atau entitas. Nah, ini diatur dalam PSAK 65 revisi 2013 bahwa induk harus mempersiapkan laporan keuangan konsolidasian. Oke, manfaat laporan keuangan konsolidasian, ya, terutama digunakan untuk pemegang saham, ya, untuk kreditor jangka panjang dan penyedia sumber daya lainnya, ya. Jadi dua perusahaan dianggap perusahaan berelasi atau berafiliasi atau related company ketika suatu perusahaan mengendalikan perusahaan lain atau kedua perusahaan berada di bawah pengendalian yang sama oleh perusahaan lain, ya. Jadi seperti itu konsepnya, ya. Nah, sekarang manfaat laporan keuangan konsolidasi menyediakan cara juga untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang total sumber daya entitas gabungan yang berada di bawah kendali induk, ya. Nah, sekarang batasan laporan keuangan konsolidasian, keterbatasannya yaitu bahwa hasil operasi dan posisi keuangan, ya, tidak diungkapkan, ya, bila kinerjanya buruk, ya, kadang-kadang tidak dimasukkan dalam laporan konsolidasi, ya. Jadi disembunyikan, perusahaan dapat menyembunyikan oleh kinerja yang baik dari perusahaan lainnya, ya. Yang kedua, bahwa rasio keuangan tidak selalu mewakili perusahaan manapun dalam konsolidasi, ya. Jadi karena rasio-rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi dihitung berdasarkan informasi gabungan, maka rasio-rasio tersebut tidak mewakili perusahaan mana yang akan dikonsolidasi termasuk induk perusahaan. Yang ketiga, akun yang serupa dari perusahaan yang berbeda mungkin tidak sepenuhnya dapat dibandingkan. Misalnya contohnya, panjang siklus operasi dari perusahaan-perusahaan yang berbeda dapat bervariasi, menyebabkan piutang dari panjang periode yang sama diklasifikasikan berbeda, ya. Padahal periodenya sama tapi diklasifikasikannya berbeda. Nah, informasi tambahan dari masing-masing perusahaan, ya, atau kelompok perusahaan yang termasuk dalam konsolidasi sering diperlukan untuk penyajian wajar, tapi tambahan pengungkapannya dapat menyebabkan catatan atas laporan keuangan menjadi banyak, ya, seperti itu, ya. Nah, sekarang laporan keuangan anak perusahaan, ya. Kreditor, pemegang saham preferen dan pemegang saham biasa non pengendali anak perusahaan, ya, itu paling tertarik pada laporan keuangan terpisah dari anak perusahaan yang mereka minati, ya. Jadi karena anak perusahaan secara hukum terpisah dari orang tuanya, para kreditor dan pemegang saham anak perusahaan umumnya tidak memiliki klaim atas induknya, ya. Para pemegang saham anak perusahaan tidak ikut ambil bagian dalam laba perusahaan. Oke. Laporan keuangan anak perusahaan atau subsidiary company, karena anak perusahaan secara hukum terpisah dari orang tuanya atau dari parentsnya atau dari perusahaan induknya, maka para kreditor dan pemegang saham anak perusahaan umumnya tidak memiliki klaim atas induknya, dan para pemegang saham anak perusahaan tidak ikut ambil bagian dalam laba perusahaan induk. Oke. Tujuan kedua, memahami dan menjelaskan bagaimana pengendalian langsung dan tidak langsung mempengaruhi konsolidasi anak perusahaan. Ya, konsep dasar dan standar dalam pengendalian
langsung dan tidak langsung itu diatur dalam PSAK 65 revisi 2013, yaitu laporan keuangan konsolidasian, ya. Anak perusahaan harus dikonsolidasi kecuali induk perusahaan dibatasi untuk mempunyai pengendalian, ya. Salah satu kriteria perusahaan harus dikonsolidasi adalah pengendalian. Ada dua pandangan tentang kontrol atau pengendalian, ya. Pertama adalah kontrol langsung atau direct kontrol, ya. Itu terjadi ketika satu perusahaan memiliki mayoritas saham biasa perusahaan lain. Nah, di dalam PSAK 65 mengharuskan konsolidasi semua anak perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh induk perusahaan, kecuali induk perusahaan tidak mempunyai pengendalian. Misalnya perusahaan sedang mengalami pilot atau sedang dalam pengawasan pengadilan. Oke. Yang kedua, kontrol tidak langsung atau kontrol tidak langsung atau indirect control, ya. Ini berbentuk piramida, itu terjadi yang ketika saham biasa perusahaan dimiliki oleh satu atau lebih perusahaan lain yang semuanya berada di bawah kendali yang sama, ya. Misalnya apa, ya? Misalnya PTP memiliki 80% kepemilikan perusahaan X dan X memiliki kepemilikan di perusahaan Z. Ya, jadi itu ada pengendalian tidak langsung perusahaan P terhadap Z, ya. Atau juga PTP memiliki 90% kepemilikan di X dan 70% di Y. X memiliki 40% di Z dan Y memiliki 30% di Z, ya. Itu jadi bentuknya seperti piramida gitu, ya. Jadi sebenarnya ada pengendalian yang tidak langsung dari perusahaan induk terhadap perusahaan anak, gitu, ya. Oke, sekarang konsep dan standar dari perusahaan dari pengendalian, ya, yaitu bahwa kemampuan untuk memiliki pengendalian, ya. Terkadang pemegang saham mayoritas mungkin tidak dapat menjalankan kontrol meskipun mereka memiliki lebih dari 50% saham suara yang beredar. Nah, contohnya kenapa? Contohnya apabila anak perusahaan sedang dalam reorganisasi hukum atau pilot. Yang kedua, negara asing membatasi pengembalian laba atau aset anak perusahaan kepada perusahaan induk di dalam negerinya. Ya, itu jadi perusahaan pemegang saham mayoritas anak perusahaan ya tidak mampu untuk mempunyai kendali walaupun mereka mempunyai lebih dari 50% saham terhadap saham berhak suara yang beredar, ya. Itu contohnya, ya. Konsep dan standar, ya, adanya misalnya daripada induk dan anak itu misalnya ada perbedaan periode fiskal, ya. Perbedaan periode fiskal entitas induk dan anak perusahaan tidak boleh menghalangi adanya konsolidasi, ya. Seringkali periode fiskal anak perusahaan diubah bertepatan dengan periode fiskal induknya. Nah, alternatif lain adalah dengan menyesuaikan data laporan keuangan anak perusahaan setiap periode untuk mendapatkan data secara konsisten dengan periode fiskal induk. Oke, sekarang bagaimana gambaran umum proses konsolidasi? Untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasi yang tepat, PSAK 65 memberikan pedoman sebagai berikut. 1. Investasi perusahaan induk di perusahaan anak dihilangkan menurut kepemilikan proporsional perusahaan induk di perusahaan anak. Kedua, kepentingan non-pengendali NCI atas keuntungan dan kerugian selama periode konsolidasi di anak perusahaan diidentifikasi. Ketiga, setiap kepentingan non-pengendali atau non-controlling interest di aset bersih anak perusahaan konsolidasi diidentifikasi secara terpisah. Non-controlling interest meliputi total kepentingan NCI dihitung pada awal konsolidasi berdasarkan PSAK 22 kombinasi bisnis. Yang B, porsi NCI atas perubahan aset setelah tanggal kombinasi. Saldo transaksi, pendapatan, dan beban antar perusahaan semuanya dihilangkan. Ya. Oke, ini gambaran daripada entitas konsolidasi, ya. Jadi induk perusahaan, ya,
memiliki pengendalian terhadap anak perusahaan. Ya, jadi induk perusahaan terhadap anak perusahaan itu mengindikasikan bahwa entitas ini secara hukum sudah legal, ya. Jadi transaksi dicatat dalam pembukuan kedua entitas itu adalah legal. Nah, garis-garis putus melingkar dapat dianggap sebagai entitas konsolidasi yang terdiri dari induk perusahaan dan anak perusahaan. Entitas konsolidasi tidak mempunyai eksistensi legal tetapi dianggap mempunyai realitas ekonomi. Ya. Nah, transaksi atau hubungan kepemilikan yang terjadi melintasi garis putus-putus melibatkan pihak luar dan dicerminkan secara tepat dalam laporan keuangan konsolidasi. Transaksi atau hubungan yang terjadi seluruhnya dalam entitas konsolidasi tidak dicerminkan dalam laporan keuangan konsolidasian karena tidak melibatkan pihak luar. Tapi sebaiknya transaksi atau hubungan tersebut dipandang terjadi dalam satu entitas akuntansi dan karena tidak memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasi. Oke, sekarang Bu Yumi akan memaparkan ilustrasi dari proses konsolidasi. Di sini ada laporan posisi keuangan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2021, yaitu PT Indah dan PT Andika. PT Indah adalah perusahaan induk atau parent company yang mengkonsolidasi PT Andika. PT Andika merupakan subsidiary company, merupakan perusahaan anak dari PT Indah. Nah, di sini ya kita lihat asetnya, kasnya 5 juta, PT Andika 3 juta, piutang bersih 84 juta, PT Indah, PT Andikanya 30 juta, persediaannya 95 juta, PT Andikanya 60 juta, aset tetap bersihnya 375 juta, PT Andikanya 240 juta, aset lain-lainnya 25 juta, PT Indah, PT Andikanya 15 juta, investasi pada saham PT Andika di pembukuan induk ya atau parents 300 juta. Maka totalnya adalah untuk PT Andika 684 juta, untuk PT Indah 684 juta rupiah, untuk PT Andika 358 juta. Dan ini untuk posisi liabilitas dan ekuitasnya, hutang jangka panjangnya atau short term liabilitasnya untuk PT Indah 60 juta, untuk PT Andikanya Rp 8 juta, ya. Hutang jangka panjangnya 200 juta dan untuk Andika 50 juta, modal saham biasanya 500 juta, untuk PT Andikanya 200 juta, saldo labanya 124 juta dan PT Andika 100 juta. Jadi total untuk PT Indah adalah liabilitas dan ekuitasnya balance ya 684 juta, untuk PT Andika 358 juta. Nah, disambung lagi ya. Nah, diketahui ya PT Indah dan PT Andika, informasi tambahan yang terkait dengan proses konsolidasi bahwa satu, PT Indah menggunakan metode ekuitas dasar untuk mencatat investasi pada PT Andika. Akun investasi dicatat pada nilai buku aset bersih PT Andika dan disesuaikan dengan bagian PT Indah atas laba dan dividen PT Andika. Oke, PT Andika berutang kepada PT Indah senilai Rp 1 juta pada akhir tahun ya. Jadi diingat ya bahwa PT Andika berhutang kepada PT Indah 1 juta. 3. PT Andika membeli persediaan dari PT Indah senilai 6 juta selama 20X1. Persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan awal ya 4 juta. PT Andika masih memegang persediaan tersebut pada akhir periode. Ya, jadi yang pertama tadi, yang kedua, PT Andika punya hutang kepada anak, punya hutang kepada perusahaan induk 1 juta. Yang kedua, anak membeli persediaan dari perusahaan induk senilai 6 juta dan mempunyai harga pokok HPP-nya sebesar 4 juta. Jadi ada laba sebesar 2 juta ya. Nah, ini nanti kita lihat lagi di sini ya. Oke, bahwa kita lihat laporan keuangan konsolidasinya. Oke, saldo konsolidasi adalah sebagai berikut ya. Kasnya sebesar 8 juta.
ya. Oke, tadi kasnya di awal adalah sebesar 5 juta. Ya, di sini kasnya sebesar 5 juta. Pada saat laporan keuangannya di konsol digabungkan ya, itu menjadi 8 juta. 8 juta dapatnya dari mana? 8 juta itu dapatnya dari kas PT Indah ya, ditambah dengan kas PT Andika ya, sebesar 5 juta ditambah 3 juta ya, sebesar 8 juta. Oke. Oke, ini ya, Ibu perbesar ya. Nah, sekarang tadi kasnya sudah dapat 5 juta tambah 3 juta ya, PT Indah ditambah PT Andika 8 juta, jadinya perusahaan konsolidasinya 8 juta. Sekarang piutang bersihnya. Piutang bersih dapatnya sebesar 113 juta ya. 113 juta dapatnya dari mana? Dari 84 juta ditambah 30 juta dikurangi dengan 1 juta sama dengan 113 juta ya. Nanti 1 jutanya Ibu akan terangkan ya. Setelah itu persediaan dapatnya 153 juta. Kalau yang tadi piutang bersih 84 juta tambah 30 juta itu adalah piutang PT Indah ditambah piutang PT Andika. Nah, yang 1 jutanya ini ya sebenarnya adalah tadi ya, Ibu ulang lagi, PT Andika berutang kepada PT Indah sebesar senilai 1 juta. Oke, ya. Jadi dalam satu perusahaan induk dan anak itu dalam pelaporan ke satu perusahaan ya, 1 juta itu harus dihilangkan ya, karena harus dieliminasi ya, karena mereka adalah satu perusahaan ya. Jadi di sini kalau PT Andika punya hutang 1 juta, berarti kan PT induknya ini, PT Indah punya piutang terhadap anak ya. Nah, ini harus dieliminasi ya, karena masa dalam satu perusahaan itu saling hutang berhutang itu kan tidak boleh dilaporkan ya. Jadi harus dieliminasi gitu ya. Makanya harus dikurangi dari pembukuan PT Indah ya. Jadi PT Indah melaporkan piutang sebesar 1 juta dari PT Andika, dan PT Andika melaporkan hutang sebesar 1 juta kepada PT Indah. Piutang dan hutang seperti itu tidak ada dalam sudut pandang konsolidasi. Jadi nggak ada, dari sudut pandang konsolidasi itu tidak ada ya. Oleh karena itu, karena mereka satu kesatuan perusahaan tunggal, harus dieliminasi, harus dihilangkan ya. Jadi 1 jutanya mengurangi piutang PT Indah ya. Makanya totalnya jadi 113 juta. Oke, sekarang persediaan ya. Persediaan adalah sebesar 153 juta. Ya. Nah, tadi di sini PT Andika membeli persediaan dari PT Indah. Anak membeli persediaan sama induknya sebesar 6 juta. Dan persediaan tersebut mempunyai biaya perolehan atau harga pokok penjualannya sebesar 4 juta. Ya, kalau dari sisi induk berarti dia punya untung sebesar 2 juta. Ya kan? Tapi ya, kalau dari sudut konsolidasi bahwa penjualan antar perusahaan terhadap induk perusahaan yaitu tidak dipandang sebagai laba ya, atau sebagai misalnya ada kerugian anak dan perusahaan ya. Oleh karena itu persediaan dan saldo laba, karena laba ya, jadi persediaan dan saldo labanya itu harus dieliminasi ya, karena dalam konsolidasi itu tidak boleh mencerminkan penjualan ke dalam antar perusahaan induk dan anak, kecuali penjualannya itu ke pihak eksternal. Oleh karena itu tadi persediaannya adalah sebesar 153 juta itu dapatnya dari perusahaan Indah ya, persediaan perusahaan Indah 95 juta ya, ditambah dengan persediaan perusahaan anak 250 juta ya, itu dikurangi dengan 2 juta ya. 2 jutanya itu tadi merupakan laba ya. Jadi sebesar 625 juta. Oke.
ya. Jadi karena kalau di dalam konsep konsolidasi ya itu nggak harus dieliminasi ya, apa keuntungan atau ada kerugian itu harus dihilangkan ya, seperti itu, karena dianggap satu perusahaan tunggal kecuali ada penjualan keluar. Oke, sekarang aset tetap bersih ya, aset tetap bersih ya. Aset tetap bersih itu sebesar ya 375 ditambah 250 juta. Karena tidak ada informasi yang terkait dengan aset tetap bersih, berarti saldo dari PT Indah ditambah PT Andika sebesar 625 juta. Oke, sekarang aset lain-lainnya. Aset lain-lainnya adalah karena tidak ada informasi yang terkait dengan aset lain-lainnya, maka tetap kita jumlahkan 25 juta PT Indah ditambah PT Andika 15 juta sebesar 40 juta. Oke, sekarang hutang jangka pendek, yaitu dari sisi aset tadi kita sudah kita sudah hitung ya jumlah nominal dari laporan posisi keuangan konsolidasian. Ya, sekarang hutang jangka pendek. Ya, hutang jangka pendeknya adalah hutang jangka pendek PT Indah 60 juta ditambah dengan hutang jangka pendek PT Andika 8 juta dikurangi 1 juta sama dengan 67 juta. Nah, ini 60 juta ditambah 8 juta itu merupakan total hutang PT Indah dan PT Andika. Nah, sekarang 1 jutanya itu dari mana? Ya, tadi kita ingat bahwa PT Andika di sini berutang kepada PT Indah senilai 1 juta. Bahwa di dalam konsep konsolidasian ya, piutang dan hutang antar perusahaan itu ditiadakan, makanya harus dieliminasi, harus dihilangkan karena dianggap satu perusahaan tunggal ya, makanya dikurangi 1 juta ya, jadi totalnya 67 juta. Oke, sekarang hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ya, hutang jangka panjang adalah 200 juta PT Indah, PT Andika 50 juta. Kita jumlahkan ya, hutang jangka panjangnya 200 juta ditambah 50 juta sama dengan 250 juta. Oke, modal saham biasanya adalah 500 juta ditambah 200 juta. Oke, dikurangi 200 juta sama dengan 700 juta ya. 500 ditambah 200 ya sama dengan 700 ya. Setelah itu dikurangi dengan 200 juta ya. Tadi 200 jutanya dapatnya dari mana ya? Maka kita tambahkan, maka dapatnya 500 ditambah 200 ya, dikurangi dengan 200 itu sama dengan 700 ya. Jadi modal saham biasanya adalah sebesar 700 ya. Nah, sekarang kita lihat ya saldo labanya ya. Saldo labanya sebesar 124 juta ya. 124 juta ditambah 100 juta ya. 124 tambah 100 juta ditambah 100 juta dikurangi 100 juta dikurangi 200. Oke ya, tadi aset lain ya 25 juta ditambah 15 juta sama dengan 40 juta ya, itu masuk ke dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Oke, hutang jangka pendek 60 juta ditambah 8 juta dikurangi 1 juta. 1 juta sama dengan 67 juta. Oke, 1 jutanya tadi adalah merupakan ya hutang kepada PT Indah senilai 1 juta. Karena konsep dari konsolidasi untuk piutang dan hutang antar perusahaan itu harus dieliminasi karena mereka merupakan satu perusahaan tunggal. Oke, sekarang hutang jangka panjang 200 juta ditambah 50 juta, 250 juta. Oke, sekarang modal saham biasa. Modal saham biasa dapatnya adalah 500 juta ditambah 200 juta dikurangi 200 juta sama dengan 700 juta. Nanti Bu akan jelaskan di belakang. Saldo laba sama dengan 124 juta ditambah 100 juta dikurangi 100 juta. Dikurangi dengan 2 juta. Ya, itu bukan 200 juta tapi 2 juta. Sama dengan 122 juta. Nah, ini adalah
kertas kerja atau worksheet laporan dari posisi keuangan konsolidasi PT Indah dan anak perusahaannya yaitu PT Andika, ya. Nah, ini oke. Nah, ini tadi PT Indah ditambah PT Andika ya sama dengan di laporan posisi keuangan konsolidasinya 8 juta, 5 tambah 3, piutang bersih 84 tambah 30 dikurangi 1 juta ya, 1 juta harus kita eliminasi karena punya piutang terhadap PT Andika ya 113 juta. Persediaan 95 tambah 60 ya. Dikurangi dengan 2 juta. 2 juta tadi adalah laba ya, laba atas penjualan kepada perusahaan anak 153 juta ya. Jadi piutang, hutang, laba ya itu harus dieliminasi karena dianggap sebagai satu perusahaan tunggal. Oke, aset tetap bersih 375 tambah 250 625, aset lain-lain 25 tambah 15 sama dengan 40 juta. Investasi pada saham PT Andika ya itu sebesar 300 juta ya. Oke, untuk di PT Indah adalah sebesar 300 juta ya. Maka harus dieliminasi ya sebesar 300 juta ya. Oke, maka sama dengan 0 ya. Oke, sekarang ini adalah eliminasi yang A, eliminasi utang piutang antar perusahaan, yang B, eliminasi laba antar perusahaan yang belum terrealisasi yang terdapat dalam persediaan akhir terhadap saldo laba konsolidasian, yang C, eliminasi investasi dengan ekuitas pemegang saham anak perusahaan. Oke. Sekarang untuk hutang jangka pendeknya adalah PT Indah 60 juta, PT Andika 8 juta. Tadi debetnya punya hutang sebesar 1 juta, kita eliminasi ya. Kita eliminasi karena hutang di debet, di kredit kita eliminasi biar dinolkan di debet ya. Begitu juga tadi piutang ya. Piutang tadi kan ada sebesar 1 juta ya. Kita eliminasi biar 0, berarti kita kreditkan sebesar 1 juta. Persediaan juga seperti itu ya. Kita kreditkan sebesar 2 juta. Oke, sekarang modal saham biasa ya. Modal saham biasa adalah kita eliminasi investasi ya. Investasi yang 300 juta ini kita eliminasi dengan ekuitas pemegang saham biasa. Ekuitas pemegang saham biasanya terdiri dari modal saham biasa ditambah saldo laba ya. Oke ya, berarti modal saham biasanya untuk PT Andika itu kita eliminasi, kita 200 ya, karena sudah kepemilikannya dikuasai secara penuh oleh PT Indah, berarti dianggap 0 ya. Jadi di sini PT Andika kredit kita debetkan ya, modal saham biasanya 200 biar 0 ya, biar jadi 200 kurangi 200 jadi tinggal 500 juta ya. Modal saham di PT Indah. Oke. Sekarang saldo labanya untuk PT Indah 124 juta ditambah PT Andika 100 juta ya. Setelah itu kita eliminasi ya. Saldo laba 100 juta ya. Karena di sini investasinya itu adalah 300 juta. 300 juta PT Indah itu mengakuisisi ekuitas PT Andika secara penuh sebesar 200 ditambah 100 juta yaitu 300 juta ya. Makanya yang 200 sudah dieliminasi, sekarang yang 100 juta saldo labanya dieliminasi. Saldo laba di kredit kita eliminasi di debit ya. Jadi 124 tambah 100 kurangi 100 sama dengan dan dikurangi dengan saldo labanya 2 juta ya, sama dengan 122 juta. Nah, 2 juta ini adalah ya saldo laba yang belum terrealisasi akibat persediaan akhir tadi penjualan terhadap perusahaan cabang ya. Jadi kita harus eliminasi saldo labanya di debit ya, kita eliminasi dengan di sini saldo labanya di kredit ya. Jadi hilang ya. Nanti dieliminasi debit sama kredit hilang. Makanya di sini saldo labanya ya adalah 124 tambah 100 kurang 100 kurangi 2 juta. Jadi seperti itu ya mekanisme daripada proses ilustrasi kertas kerja konsolidasi, laporan keuangan konsolidasi. Nah, ini tadi ya yang bisa dijelaskan. Ini entitas konsolidasi ya, kepemilikan saham antar perusahaan ya.
Tadi ini ya. Jadi PT Indah ya memiliki saham biasa PT Andika, sedangkan PT Indah mempunyai kepemilikan saham biasa di luar ya. Jadi kotak ini adalah ya saham biasa PT Indah dimiliki oleh pihak luar entitas konsolidasi. Nah, ini dianggap sebagai saham biasa dari entitas secara keseluruhan. Sebaliknya, saham biasa PT Andika dimiliki seluruhnya dalam entitas konsolidasi dan bukan saham yang beredar. Kalau kita lihat dari sudut pandang konsolidasi. Oke, karena apa? Karena suatu perusahaan tidak dapat melaporkan investasi pada dirinya sendiri, ya. Dalam laporan keuangan, saham biasa PT Andika dan investasi PT Indah dalam kedua saham tersebut harus dieliminasi, ya. Jadi saham biasa PT Indah tetap sebagai saham biasa entitas konsolidasi, ya. Kayak gitu, makanya tadi semuanya tadi proses konsolidasinya sudah dijelaskan ya dengan menggunakan angka yang tadi. Oke, nah sekarang bagaimana dengan ini Ibu menjelaskan tadi yang gambaran mengenai apa namanya konsep-konsep atau ilustrasi ya apa namanya laporan keuangan dari satu perusahaan tunggal ya, yang tadi ada 3, yaitu kepemilikan antar perusahaan yang tadi barusan Ibu jelaskan, piutang dan hutang perusahaan, dan ketiga penjualan antar perusahaan. Oke, nah sekarang bagaimana dengan piutang dan hutang antar perusahaan ya? Piutang dan hutang antar perusahaan, nah ini kita bisa lihat tadi ya, PT Indah punya piutang 1 juta terhadap PT Andika. Artinya PT Andika punya hutang kepada PT Indah ya. Nah, dari sudut pandang konsolidasi itu ditiadakan ya. Anak perusahaan tidak berhutang kepada PT Indah maupun induk juga tidak mempunyai piutang terhadap anak. Oleh karena itu harus dieliminasi. Ya, tadi proses eliminasinya sudah Ibu jelaskan ya. Oke, yang ketiga adalah penjualan antar perusahaan. Ya, ini penjualan antar perusahaan. PT Indah menjual kepada PT Andika ya. Sedangkan dari hasil penjualannya 6 juta, sedangkan beban pokok penjualannya adalah 4 juta. Oleh karena itu PT Indah mempunyai selisih beban penjualan kurangi beban pokok penjualan sebesar 2 juta, itu merupakan suatu keuntungan atau laba yang diperoleh PT Indah. Nah, dalam konsep laporan konsolidasi itu ditiadakan, itu harus dihilangkan ya. Oleh karena itu 2 juta tadi harus mengurangi saldo laba. Oke, ya. Untuk konsep konsolidasi tadi sudah selesai ya, mekanisme proses konsolidasi. Nah, sekarang ada lagi yang namanya entitas bertujuan khusus atau EBK ya, atau di sini ada variable interest entities ya. Jadi itu maksudnya adalah perusahaan perwalian atau kemitraan yang dibuat untuk suatu tujuan tertentu. Biasanya tidak memiliki operasi substantif dan hanya digunakan untuk tujuan pembiayaan. Jadi hanya anak perusahaan ini hanya digunakan untuk tujuan pembiayaan. Kadang-kadang juga entitas bertujuan khusus ini digunakan untuk menyembunyikan hutang ya. Menyembunyikan hutang induk perusahaan. Nah, ini digunakan selama beberapa dekade untuk sekuritasi aset, pembagian resiko, dan memanfaatkan undang-undang pajak ya. Nah, ini nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini juga ada teori-teori yang menjelaskan tentang konsolidasi. Ada teori kepemilikan atau perorangan atau proprietary, ada teori perusahaan induk, parent company teori, ada teori entitas ya, atau entity concept atau entity teori. Nah, ini juga ya teori ya, Ibu jelaskan sedikit ya. Teori kepemilikan atau teori perorangan atau proprietary itu memandang perusahaan sebagai perpanjangan dari pemiliknya ya. Aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dianggap sebagai milik pemilik ya, namanya juga teori perorangan, jadi semuanya dianggap kepunyaan dari pemiliknya. Menghasilkan konsolidasi prorata consolidation, di mana induk mengkonsolidasikan sebesar proporsi kepemilikan atas aset, liabilitas, pendapatan, dan beban anak perusahaannya yang dimilikinya. Oke, sekarang teori perusahaan induk
ya. Teori perusahaan induk. Teori perusahaan induk itu adalah mengakui bahwa meskipun induk tidak memiliki kepemilikan induk atau tanggung jawab langsung, ia memiliki kemampuan untuk melakukan pengendalian yang efektif atas semua aset dan kewajiban anak perusahaan, bukan hanya bagian proporsional. Ya, pengakuan terpisah diberikan dalam laporan keuangan konsolidasi untuk klaim kepentingan non pengendali atas aset bersih dan pendapatan anak perusahaan. Entity teori, semua aset, liabilitas, pendapatan, dan beban dari anak perusahaan yang kurang dimiliki seluruhnya disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian tanpa perlakuan khusus yang diberikan baik kepentingan pengendali maupun non pengendali. Nah, ini dia gambaran dari ketiga teori tadi, ya. Dilihat dari perspektif pengakuan aset bersih anak perusahaan dan juga pengakuan beban dan laba bersih anak perusahaan, ya. Nah, ini pengakuan aset bersih anak perusahaan, ya. Untuk teori perorangan, ya. Hanya aset dan liabilitas anak perusahaan sebesar bagian induk yang masuk dalam laporan posisi keuangan konsolidasi berdasarkan jumlah wajar aset dan liabilitas per tanggal kepemilikan. Goodwill merupakan jumlah kelebihan harga perolehan, ya, dibandingkan dengan nilai wajar, ya. Book value dikurangi dengan fair value, itu selisihnya adalah goodwill. Oke, sekarang pendekatan induk, memasukkan semua aset dan liabilitas, ya. Memasukkan semua aset dan liabilitas ini, ya, ke sini, ya. Memasukkan semua aset dan liabilitas anak perusahaan di laporan posisi keuangan konsolidasian, ya. Namun hanya bagian induk atas peningkatan nilai wajar dan goodwill yang dimasukkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Nah, oleh karena itu sebagai hasilnya aset anak perusahaan dimasukkan pada nilai wajar penuh hanya jika induk perusahaan memilih kepemilikan penuh, ya. Jadi kalau kepemilikannya penuh dibeli oleh perusahaan induk, baru nilai wajarnya bisa dimasukkan ke dalam kategori aset anak perusahaan. Klaim pemegang saham non pengendali dilaporkan di laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan proporsional dari nilai buku aset bersih anak perusahaan. Oke, itu ya keterangannya. Sekarang dari perspektif pelaporan pendapatan, beban, dan laba bersih anak perusahaan. Nah, ini dia, ya, gambarnya. Teori perorangan menghasilkan konsolidasi hanya untuk bagian kepemilikan induk perusahaan atas pendapatan, beban, dan laba bersih anak perusahaan. Teori induk perusahaan dan teori entitas menghasilkan konsolidasi atas seluruh pendapatan dan beban anak perusahaan, berapapun besarnya kepemilikan mayoritas berdasarkan teori induk perusahaan. Bagian laba untuk kepentingan non pengendali dikurangkan untuk mendapatkan laba bersih konsolidasi. Ini dia gambarnya, ya, kalian bisa pelajari sendiri. Ini juga, ya. Nih. Gambar 35 memperlihatkan ini, ya, 35 memperlihatkan buram lagi, ya. Gambar 35 memperlihatkan, ya, perbandingan untuk tiap pendekatan konsolidasi, ya. PTP memperoleh 80% atas saham PTS pada 1 Januari 20X1, ya. Nah, di sini sebesar Rp 96 juta. Pada tanggal tersebut nilai buku aset bersih PTS sebesar 100 juta dan nilai wajar sebesar 120 juta. Terdapat kenaikan sebesar 20 juta atas gedung dan peralatan PTS dengan sisa manfaat 10 tahun. Metode penyusutan yang digunakan adalah garis lurus. Untuk 20X1, PTP melaporkan laba dari hasil operasi sendirinya 200 juta dan PTS melaporkan laba bersih sebesar 30 juta. Oke, di sini Rp 222.400.000, ya, didapatkan dari Rp 200 juta, ya, ditambah Rp 30 juta dikali 80% dikurangi dengan 1.600.000. Rp 228 juta dapatnya dari Rp 200 juta ditambah 30 juta dikurangi dengan 2 juta. 6 juta sama dengan Rp 30 juta dikali dengan 0,20. C-nya 5.600.000, Rp 30 juta dikurangi 2 juta dikali 0,20. Oke.
Angka-angka tersebut 200 juta ya, itu didapatkan dari soal tadi ya. Nih, besar RP 200 juta dan PTS melaporkan laba bersih. Ini dari, nah ini dia gambarannya di sini ya. Laporan anak perusahaan dan laba bersih anak perusahaan. Oke. Nah, ini pengungkapan ya, PSAK 67 revisi 2013. Pengungkapan dalam entitas lain diantaranya mengharuskan hal berikut diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian. Ini bisa Bu Yumni akan menjelaskan ilustrasi pengaruh akibat perbedaan pendekatan dalam menyiapkan laporan keuangan konsolidasian dari teori perorangan, induk perusahaan, dan entitas. Oke, di sini nilai aset bersih dari anak perusahaan yang diakui pada saat akuisisi nilai buku ya 100 juta kali 80% itu untuk perorangan ya. Untuk perusahaan induk ya itu adalah 100 juta dikali 100% ya. Jadi 100 juta 100 juta ya. Untuk kenaikan nilai wajarnya ya untuk perorangan ya 20 juta dikali 80% ya, sedangkan untuk perusahaan induk dan perusahaan entitas untuk perusahaan perorangan dan perusahaan induk adalah 20 juta dikali 80% ya. Untuk perusahaan entitas itu adalah 20 juta dikali 100%. Oke, jadi total jumlah kepemilikan non pengendali yang diakui pada saat akuisisi total aset bersihnya untuk perorangan 96 juta, untuk induk perusahaan 116, untuk entitas 120. Oke, maka jumlah kepemilikan non pengendali yang diakui pada saat akuisisi teori induk perusahaan 20 juta, entitas 24 juta, ya. Jumlah kenaikan nilai wajar yang diamortisasi 1.600.000 teori induk, teori entitas 2 juta, ya. Laba bersih konsolidasian untuk perorangan 1.600.000, ya. Untuk induk perusahaan 222.400.000 ya, entitas 228 juta. Praktek ini yang diakui praktek akuntansinya adalah teori induk perusahaan. Laba untuk kepentingan non pengendali ya, perorangan 220.400.000, induk perusahaan 6 juta, entitas 5.600.000 ya. Ini tadi diketahui ya, masing-masing sudah ada caranya ya. 222.400.000 dapatnya dari 200 juta ditambah dengan 30 juta ya, 30 juta ya, dikalikan ini pada saat pemberian laba dikalikan dengan 80% dikurangi dengan 1.600.000 ya. Oke. Nah, sedangkan 289 juta, 200 juta ditambah 30 juta dikurangi dengan 2 juta. RP 6 juta dikurangi 6 juta sama dengan yang C 3 juta dikali 20%. 5.600.000 dapatnya dari 3 juta dikurangi 2 juta dikali dengan 20%. Oke ya. Amortisasi kenaikan nilai wajar menggunakan metode garis lurus selama 10 tahun. Oke, untuk pengungkapan nanti bisa kalian baca sendiri ya. Oke, demikianlah paparan dari Bu Yumni ya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang paham. Kalian bisa baca sendiri buku akuntansi keuangan lanjutan ya, Richard E. Becker, ataupun bisa bertanya kepada Bu Yumni. Bu Yumni akhiri ya. Sebelum Bu Yumni akhiri, kalian tetap semangat belajar ya. Jangan lupa terus jaga kesehatan ya. Bu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.